Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, ada Kak Cecep dan Kak Haris Maulana. Di sini kami akan membahas mengenai akar persamaan kuadrat. Jadi, mari kita simak bersama ya pembahasannya. Let's go. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan pada kali ini, yaitu tentang akar persamaan kuadrat. Oke, kita ke menunya ada pendahuluan, ada materi, dan juga ada menu latihan ya untuk teman-teman semua. Oke, kita ke pendahuluan dulu. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat? Pasti teman-teman semua bertanya seperti itu ya. Oke, kita belajar bersama di sini yaitu akar persamaan kuadrat itu merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, jadi bentuk penyelesaian dari persamaan kuadrat itu yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, atau nilai yang memenuhi persamaan kuadrat. Bentuk umumnya kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, itu nilai yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut itu dinamakan dengan akar persamaan kuadrat. Nah, itu akar persamaan kuadrat itu dinotasikan dengan x1 dan x2. Oke, kita lanjut ke materi. Oke. Apa saja sih jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu? Oke, di sini kita akan membahasnya. Yang pertama, jenis akar persamaan kuadrat adalah akar real. Ya, teman-teman. Akar real itu jika D-nya itu lebih dari sama dengan 0. D itu adalah diskriminannya. Jadi nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka terdapat dua akar real yang tidak sama. Artinya X1 tidak sama dengan X2. Oke. Jenis yang kedua adalah akar real sama atau X1 itu sama dengan X2. Itu jika D-nya itu sama dengan 0. Terus yang ketiga, akarnya itu imajiner. Atau tidak real ya akarnya itu. Itu jika D-nya itu kurang dari 0. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah mengetahui jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kemudian kita bertanya, bagaimana sih caranya kita menyelesaikan atau mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut? Oke, di sini ada beberapa metode untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama ada metode faktorisasi ya. Ini yang pertama. Yang kedua ada cara atau metode melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga ada metode menggunakan rumus ABC. Ya, kita ke yang pertama dulu ya, faktorisasi. Oke. Di sini ada bentuk umum X kuadrat tambah bx tambah c itu sama dengan 0, maka kita uraikan ke dalam bentuk x min x1 tambah dikalikan dengan x min x2 itu sama dengan 0. Lanjut, kita langsung saja ke contoh soal biar teman-teman semua paham. Di sini ada contoh soal x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0, maka kita uraikan ya ke dalam bentuk persamaan tadi ya, dalam bentuk tadi yang di atas. Nah, untuk gampangnya gini, berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah 5 dan dikalikan itu hasilnya adalah 6. Berapa nih kira-kira? Oke, kita misalkan 1 dan 4. Oke, 1 dan 4 itu kan kalau ditambahkan 5, tapi kalau dikalikan 1 kali 4 kan tidak sama dengan 6 gitu. Kira-kira berapa? Oke. Betul, 3 dan 2. Kalau 3 ditambah 2 adalah 5 dan 3 dikali 2 adalah 6.
Oke, maka didapat hasilnya seperti ini ya, X plus 3 dikalikan X plus 2 itu sama dengan 0, maka didapatkan X1-nya itu adalah negatif 3 dan X2-nya adalah negatif 2. Mengapa? Karena kan di sini adalah X pertama kan adalah X tambah 3 sama dengan 0. Maka kalau kita ada ruas kiri nih, masih ada 3 nih. 3 ini mau kita hilangkan, maka kita harus mengurangi atau mengurangkan dengan negatif 3, maka 3 dikurangi 3 adalah 0, maka di sini ada di ruas kiri menjadi X saja. Terus ketika di ruas kiri dikurangi dengan 0, maka di ruas kanan pun harus sama dikurangi dengan 0 juga gitu. Maka 0 dikurangi 0 dikurangi 3 itu adalah min 3, maka didapatkan X1 itu adalah negatif 3. Oke. Begitupun dengan X2-nya, sama saja ya caranya. Cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bentuk umum X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu kita jabarkan ke dalam bentuk X plus P dikuadratkan sama dengan Q. Oke, kita lanjut ke contoh soal saja ya teman-teman, biar teman-teman semua paham. Misalkan ada persamaan kuadrat gini, X kuadrat tambah 4X min 1 sama dengan 0. Nah, negatif 1 di sini kita hilangkan saja. Artinya kita dengan menambahkan 1, di ruas kiri ditambah dengan 1, di ruas kanan pun harus ditambah dengan 1. Maka kita dapat X kuadrat plus 4X sama dengan 1. Kemudian suku-sukunya itu ditambah dengan 4, maka suku ini ditambah dengan 4, suku yang di sini di kanan pun ditambah dengan 4. Maka didapat X kuadrat tambah 4X tambah 4 itu sama dengan 1 ditambah 4. Maka didapatkan, oke, ini adalah bentuk umum yang tadi ya, bentuk penguraian dari metode yang kedua. Oke, kita coba deh, X dikuadratkan adalah X kuadrat, terus 2 dikuadratkan adalah 4 dikali X 4X gitu. Oke, maka didapatkan adalah X plus 2 kuadratkan itu sama dengan 5. Maka kita mau menghilangkan kuadrat di sini nih, maka di ruas kanan itu merubah menjadi akar ya. Jadi X plus 2 sama dengan plus minus akar 5. Maka didapatkan X1 itu adalah plus 5 negatif plus 5 min 2 gitu. Kenapa ini min 2 atau negatif 2? Oke, karena kan di sini menghilangkan 2 di sini, maka kita harus mengurangi dengan 2. Di ruas kiri dikurangi dengan 2, di ruas kanan pun harus dikurangi dengan 2. Maka didapat X1 itu akar 5 min 2 dan X2 itu negatif 5 min 2. Lanjut ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus ABC. Di sini ada beberapa orang ya yang berdiskusi bagaimana sih kita mencari akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Oke, setelah berdiskusi lama, maka didapatkan menggunakan rumus ABC itu adalah X 1 dan 2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C dibagi 2 dikali A. Oke. Ini adalah bentuk mencari akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC seperti ini. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal di sini ada 4 ada persamaan kuadrat, yaitu adalah 4x kuadrat tambah 5x tambah 1 itu sama dengan 0. Oke, kita identifikasi mana sih nilai A-nya itu mana, nilai B-nya yang mana, dan nilai C-nya yang mana gitu. Oke, untuk nilai A, A itu 4 ya. Ini nilai koefisien dari X kuadrat itu adalah 4. Terus yang B-nya mana? Yang ini, yang 5X. Yaitu berarti nilainya adalah B-nya itu 5 dan C-nya itu adalah ini. C-nya itu adalah 1. Maka A itu adalah 1, A sama dengan 4, B sama dengan 5, C sama dengan 1. Maka kita tinggal substitusikan saja gitu nilai ABC-nya ini ke dalam rumus yang tadi.
sudah diketahui, maka kita dapatkan adalah ini ya, X1 nya itu negatif 5 dikurangi 3 itu per 8 sama dengan negatif 8 per 8, maka didapatkan adalah hasilnya adalah negatif 1. Oke, X yang kedua, negatif 5 ditambah 3 per 8, maka didapatkan negatif 2 per 8 adalah sama dengan negatif 1 per 4, itu ya. Oke, itu kita sudah membahas semua metode atau cara untuk mencari nilai-nilai akar persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya teman-teman semua di sini berlatih ya untuk menguji sejauh mana pemahaman teman-teman semua dalam materi akar persamaan kuadrat. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, silahkan teman-teman semua menggunakan dengan cara metode faktorisasi. Terus yang kedua itu dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Dengan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Silahkan teman-teman semua kerjakan dengan metode tersebut. Dalam pembuatan tugas kali ini kami menggunakan aplikasi Filmora, Canva, dan juga mengambil backgroundnya dari Google dan dengan kamera HP. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari segala kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.